Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya mengenai Bibit ini ya teman. Seperti biasa aku bakal memanfaatkan promo yang ada di bonus referralku yaitu di bagian ini ya, kode referral. Nah, bagi kamu yang punya bonus cashback di sini ataupun referral ataupun saldo cashback ini, aku rekomendasikan kamu selalu menggunakannya sesegera mungkin ya teman. Tujuannya supaya nanti ini nggak keburu expire. Karena kalau kamu diemin dalam beberapa waktu tertentu, itu bisa expire ya kan. Nah, jadi seperti biasa aku bakal manfaatin ini lagi, mungkin aku bakal masukin 100.000 aja ya. Di sini tujuannya hanya untuk supaya aku bisa pakein cashbacknya. Nah, untuk dapetin bonus referral ini bisa juga dengan kamu merefer dan kamu memberikan kode referralmu ke teman-teman kamu yang baru mau mulai investasi di Bibit. Kalau mereka baru mulai investasi terus menggunakan kode referral kamu, terus dengan mereka mulai investasi kalau nggak salah dengan 100.000 aja, kamu udah dapat bonus referral ya. Kalau dulu kalau nggak salah itu pernah sempet dinaikin ya teman. Kalau misal temanmu investasi 500.000 kamu baru dapat bonus referral. Tapi saat ini kayaknya Bibit menurunin lagi. Jadi kalau teman kamu investasi 100.000 aja di Bibit, kamu juga udah bisa mendapatkan bonus referral. Dan juga bonus referralnya itu dapatnya buat kamu dan juga buat teman kamu yang invest ya teman. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Selagi Bibit ada promo seperti ini, ada baiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya udah, kita tinggal pencet misalnya menyetujui di sini, kemudian bayar sekarang. Setelah itu aku akan menggunakan BCA virtual account ya teman. Kita tinggal salin di sini. Kemudian kita ke BCA kita, BCA, kita login seperti biasa, kemudian M-Transfer, kemudian kita masuk ke BCA Virtual Account, kemudian kita tinggal input nomor virtualnya di sini. Kemudian kita pencet OK, pencet send, kemudian kita cek apakah udah benar, Bibit, Daniel, kemudian total tagihannya. Kemudian kita tinggal pencet OK di sini. Kemudian kita masukkan PIN BCA kita seperti biasa, teman. Nah, M-Transfer berhasil. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Kalau kita backup aplikasinya, terus kita reload di sini, harusnya pembayarannya udah beres, teman. Kita udah tinggal menunggu verifikasi manajer investasi. Dan ini biasanya butuh waktu beberapa saat sampai pembeliannya berhasil. Nih, kalau misalnya kamu lihat di bagian bawah cara penggunaan cashback, tab investasi sekarang, lakukan minimal pembelian 100.000, tab gunakan cashback. Itu tadi untuk menggunakan cashback ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen refer teman kamu, nih ya, kamu bisa baca di sini, dapatkan cashback senilai 25.000 untuk setiap teman yang mendaftar dan investasi minimal 100.000 rupiah untuk pembelian pertama di Bibit menggunakan kode referral kamu. Jadi bagi kamu boleh coba membagikan kode referral kamu ke teman kamu juga. Mana tahu ada mereka yang ingin mulai investasi ya. Nah, kalau misalnya kita back ke bagian home, sekarang portofolionya udah bertambah ya teman, jadi 21.600 sekian. Nanti bonus 75.000-nya harusnya akan masuk beberapa hari lagi ya teman. Udah, kita tinggal menunggu aja. Berikutnya aku pengen menjawab beberapa pertanyaan lagi. Seperti biasa teman, ada banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai P2P lending, mengenai platform investasi, terutama juga Bibit ya teman. Pertanyaan pertama dari Kak Ahmad Jazuli, mau nanya diversifikasi platform reksadana itu perlu nggak sih? Misal saya invest di Bibit, lalu saya invest reksadana lagi di Genius. Sekarang seru juga ya, Genius sudah bisa one stop solution, tabungan dan reksadana dalam satu aplikasi. Beda sama Jago kan, reksadananya integrasi di beda aplikasi yaitu Bibit. Gimana menurut Daniel? Nah, jadi ternyata sekarang di Genius ini juga bisa membeli reksadana ya teman. Aku pribadi, aku kurang tahu ini karena aku pribadi udah menutup akun Geniusku ya teman. Karena akun Geniusku waktu itu, Genius merupakan bank digital yang awal-awal banget ya teman. Di zaman-zaman Cbank belum ada, Neobank belum ada, Genius itu udah mengeluarkan yang namanya bank digital. Dan sebenarnya waktu itu yang bikin aku tertarik banget adalah mereka punya fitur yaitu free biaya admin, dimana tabungan konvensional di saat itu rata-rata tuh semua pasti menggunakan biaya admin, tapi Genius gak ada biaya admin. Namun belakangan ini Genius ini udah mulai mengenakan biaya admin. Jadi aku pun memutuskan untuk menutup akun rekening di Genius. Jadi aku jadi pakainya Cbank, Neobank, dan Bank Jago ya. Menurut aku pribadi itu kelebihan yang oke banget sih, dimana kita nggak perlu kena biaya admin bulanan ya. Maka dari itu aku lebih prefer seperti Neobank, Cbank, dan juga Bank Jago. Tapi aku paling suka Cbank dan Neobank karena kita bisa taruh uang di sana dan kita bisa mendapatkan bunga harian di sana. Nah, jadi pertanyaannya itu kita perlu diversifikasi platform reksadana atau enggak sih? Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, hal ini merupakan hal yang nggak perlu dilakukan ya. Aku pribadi juga nggak akan melakukan hal ini. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak platform yang kita gunakan, nanti takutnya kita akan bingung sendiri dalam mengontrolnya. Dan juga menurut aku pribadi, sebenarnya semua platform itu sama aja. Mereka itu tugasnya satu, mereka hanya menjembatani antara yang memiliki produk reksadana, perusahaan manajer investasinya seperti Sukor Invest lah, BNIAM lah, Kroder lah, dan macam-macam, dengan kita, para investor retail yang ingin membeli produk reksadana ya teman. Nah, jadi asalkan platform yang kita gunakan sebenarnya udah resmi berizin OJK, beroperasi di bawah OJK, terus kalau kita cek di website OJK udah ada, sebenarnya kita udah nggak perlu diversifikasi lagi. Karena menurut aku pribadi, asalkan mereka udah legal, sebenarnya mereka
semua sama aja. Cuman yang membedakan mungkin ya aplikasinya, app interface-nya, UI-nya, atau promo-promonya, fitur di aplikasinya. Tapi kalau misalnya secara fundamental, sebenarnya mereka semua sama aja, teman. Kita cuma bisa membeli reksadana, menjual reksadana, dan kita biasanya bisa nyusun portofolio, pisahin portofolio, investasi di lebih dari satu reksadana. Sebenarnya semuanya sama aja kalau menurut aku pribadi ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi, apakah aku melakukan diversifikasi? Aku pribadi enggak ya, teman. Aku tetap menggunakan Bybit sebagai platform utamaku. Aku biasanya masukin dana ke tempat-tempat lain itu tujuannya supaya bisa aku review, supaya aku bisa tampilkan di channel ini. Jadi teman-teman bisa lebih paham mana platform-platform yang oke dan juga mana platform yang ilegal ya, teman. Nah, jadi kamu boleh cek ke bagian playlist, di sana aku udah review bermacam-macam platform investasi yang bisa kamu gunakan ya, teman. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini nggak perlu. Toh, sebenarnya saat kita berinvestasi di platform tersebut, sebenarnya uang kita itu nggak di platformnya, teman-teman. Uang kita itu nggak di Bybit, uang kita itu nggak di Makmur, uang kita nggak di Bimani, uang kita nggak di Bareksa, tapi uang kita itu berada di bank kustodian, di mana bank kustodian ada bank yang ditunjuk oleh manajer investasi untuk menyimpan dananya. Jadi istilahnya uang kita itu ya aman, teman-teman. Uang kita nggak bakal diapa-apain. Dan juga kalau misalnya worst case skenario emang platformnya tutup pun, kita nggak bakal kehilangan uang kita, karena urusan kita adalah dengan manajer investasinya. Kita tetap bisa mengklaim semua kepemilikan kita ya, teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya aplikasinya tutup pun, sebenarnya kita nggak bakal kehilangan produk reksadana yang udah kita miliki gitu ya, teman. Maka dari itu kalau menurut aku pribadi sebenarnya sih nggak perlu. Cuma kalau misalnya emang kamu masih merasa ragu banget, kamu emang pengen melakukan diversifikasi, ya nggak apa-apa juga sih. Toh kalau misalnya kamu nanti menggunakan lebih dari satu platform, bisa juga kan kalau misalnya nanti kebetulan platform A lagi ada promo, platform B nggak ada, kamu bisa pakai A. Nanti platform B lagi ada promo, kamu bisa manfaatin di B. Atau misalnya ada juga kan sebagian platform yang nggak jual semua reksadana lengkap. Misalnya kamu pengen beli reksadana tertentu, reksadana X, itu nggak ada di platform B. Ya udah kamu mampirnya ke platform A, belinya di sana. Misalnya reksadana Y cuma ada di platform B, ya udah kamu mampirnya ke sana. Jadi menurut aku pribadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kamu pengen diversifikasi juga. Cuma kalau aku pribadi, aku biasanya hanya menggunakan Bybit, dan aku juga lebih menggunakan reksadana ini hanya aku gunakan untuk menyimpan dan darurat. Karena kalau misalnya instrumen yang aku gunakan buat investasi atau buat mencetak return, biasanya aku incer yang returnnya lebih oke, dan juga biasanya aku cari yang resikonya sedikit lebih tinggi ya, teman, untuk menyesuaikan dengan profil resiko aku. Jadi aku menggunakan Bybit hanya untuk menyimpan dan darurat aku. Jadi buat Kak Ahmad Jazuli, semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Berikutnya pertanyaan dari KKKYY, Bang, kalau mau investasi dalam jangka setengah tahun dengan modal gede sekitar 100 jutaan yang cocok dan aman, itu di apa ya? Bang, terima kasih. Nah, kalau misalnya kamu pengen menggunakan reksadana, kalau kamu cuma pengen investasi setengah tahun, aku lebih merekomendasikan kamu untuk menggunakan reksadana pasar uang. Karena menggunakan reksadana pasar uang, itu sifatnya selalu naik dan lebih cocok buat investasi yang jangka pendek ya, teman. Karena kalau misalnya kamu menggunakan reksadana saham, itu volatilitasnya terlalu tinggi. Dan kamu nggak bisa jamin dalam setengah tahun reksadana saham bakal naik, teman-teman. Reksadana saham itu volatilitasnya tinggi banget, naik turunnya itu berlebihan banget, tapi dalam jangka panjang biasanya naik sih. Maka dari itu kalau misalnya kamu pengen investasi setengah tahun, aku lebih rekomendasiin kamu lebih menggunakan reksadana pasar uang. Tapi kalau kamu pengen gunakan reksadana obligasi pun, menurut aku masih nggak apa-apa, tapi cari reksadana obligasi yang rasanya seperti pasar uang, yang grafiknya naik selalu lurus ke atas. Ada beberapa contohnya, tapi yang biasanya aku beli itu Sukor Investable Fund ya. Cuma kalau misalnya kamu pengen investasi di sana atau enggak, aku pribadi tetap merekomendasiin kamu untuk do your own research, dan juga kamu coba cari yang cocok dengan kamu ya. Dan kalau misalnya kamu pengen diversifikasi, sebenarnya boleh juga sih, karena kalau kamu menggunakan platform yang lain, contoh kamu menggunakan P2P lending, itu sebenarnya bisa jadi platform yang oke juga. Bahkan di sebagian P2P lending ada yang bisa kamu pilih tenornya, teman. Contohnya misalnya kayak di Easy Cash, kamu bisa ambil tenor yang 6 bulan, di Rupiah Cepat ada yang tenornya 6 bulan, ada yang tenornya 3 bulan. Nah, kalau kamu investasi seperti itu kan bisa kamu sesuaikan juga dengan jangka investasi kamu. Kalau menurut aku pribadi gitu ya. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih merekomendasikan untuk kamu menggunakan reksadana pasar uang, ataupun kalau mau pakai P2P lending pun kamu boleh melakukannya, tapi kamu harus ingat melakukan yang namanya diversifikasi. Kalau kamu pengen cek cara diversifikasi gimana, atau cek platform mana yang aku gunakan, kamu bisa cek ke bagian playlist. Di sana aku udah kategoriin berbagai macam P2P lending yang udah aku review, dan aku juga tunjukin beberapa investasi yang aku gunakan di sana ya, teman. Nah, jadi buat KKKY, semoga ini bisa membantu buat kamu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kamu boleh tulis lagi ya di kolom komentar. Berikutnya dari Kak Akbar, Bang, coba review tentang SCF yang terdaftar di OJK atau anggota Aludi. Nah, yang dimaksud dengan
SCF ini mungkin maksudnya security crowdfunding ya teman. Nah aku pribadi nggak gitu menggunakan platform SCF. Aku nggak berinvestasi di platform-platform seperti security crowdfunding ini ya, karena menurut aku secara risk to return-nya menurut aku nggak menarik, dan menurut review-review yang aku nonton rata-rata biasanya kurang cocok dengan aku ya teman. Cuma nanti kalau misal kamu minta review, mungkin nanti aku bakal coba pelajari beberapa dulu, karena aku pribadi masih belum gitu banyak ilmunya di satu bidang ini, dan aku pribadi juga di portofolioku nggak ada investasi di platform seperti SCF ini ya. Cuma kalau misalnya nanti aku udah pelajari, aku udah coba review, aku udah analisa lebih lanjut, nanti aku bakal update di channel ini. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Jadi buat kabar, mohon bersabar, nanti kalau misalnya aku udah ada jawabannya, aku bakal kembali lagi untuk menjawab pertanyaan ini ya. Berikutnya Roy Roni, bohongan tuh, promo yang kemarin 2,4 juta juga nggak masuk cashbacknya. Nah jadi kalau misalnya kamu lihat video ini, di sana kan aku memberikan cara untuk mengklaim promo dari Bibit ya, kan? Dimana Bibit kerjasama dengan GoPay, kalau kita top up beberapa kali dengan nominal sekian, minimal sekian, nanti kita bisa dapat bonus. Nah tapi yang perlu kamu perhatikan teman-teman, untuk kamu bisa berhasil mendapatkan cashbacknya atau berhasil mengklaim promo tersebut, kamu harus memenuhi semua syarat-syarat yang diberikan oleh Bibit ini. Karena kalau misal kamu baca syaratnya, kadang syaratnya itu banyak, dan juga kalau misalnya salah satu syarat nggak terpenuhi aja, itu kita nggak bakal bisa mendapatkan promo. Jadi alangkah baiknya kamu untuk baca ini lebih lengkap dulu. Kalau misalnya biasa kamu nggak dapet, itu pasti ada syarat yang kamu kelewatan. Atau kemungkinan kedua adalah biasa pembagiannya itu memiliki kuota, dimana setiap hari pasti ada kuota. Misalnya Bibit hanya membatasi kuotanya untuk 1000 orang, kuotanya untuk 2000 orang. Kalau misalnya kita kalah cepet, misalnya udah diklaim oleh 2000 orang, maka promo tersebut udah nggak berlaku lagi, dan walaupun kita udah penuhin syarat-syaratnya tadi, kita tetap nggak bakal mendapatkan bonusnya. Aku pribadi juga setiap aku masukin uang di sini, nggak tentu aku mendapatkannya, karena kadang aku juga kehabisan kuota ya men. Kalau misal kamu nanti emang nggak mau reksadananya, menurut aku pribadi bisa kamu jual lagi, itu juga nggak apa-apa sih kalau menurut aku pribadi ya. Nah terus yang perlu kamu perhatikan lagi adalah ini ya men, biasanya promo-promo itu ada mulai pukul ya. Misalnya promo ini, promo yang satu ini, cashback GoPay 30.000, kamu bisa baca di sini periode promo 9-15 Mei 2022. Di sini kan ada mulai pukul 10 sampai dengan 23.59. Ya artinya kamu harus top upnya di rentang waktu ini. Dan juga aku biasanya lebih rekomendasikan kamu untuk top up di jam awal buka ya teman. Kenapa di awal buka? Ini tujuannya supaya kamu kebagian kuota. Karena kalau misalnya di sini promonya jam 10 sampai 12 malam. Kalau misalnya kamu top upnya jam 11 malam, bisa aja di hari itu kamu udah kehabisan kuota. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen manfaatin promo ini, kamu penuhi semua syaratnya. Jangan sampai ada satu yang miss pun. Jadi kamu bacanya berulang. Terus kemudian kamu di jam buka promo, kamu langsung manfaatin promonya. Jangan sampai telat. Karena kalau kamu telat beberapa saat aja, itu kamu bisa ketinggalan sama banyak orang. Seperti yang kamu ketahui, pengguna Bibit itu banyak banget ya teman. Itu jumlah pengguna Bibit itu ada di angka jutaan. Jadi kalau misalnya ada promo gitu, most likely besar kemungkinan kita bisa nggak dapat kebagian promonya ya teman. Jadi wajar banget kalau misalnya kamu nggak mendapatkan bonus tersebut. Kadang aku pribadi juga nggak mendapatkannya, kadang aku dapat, kadang nggak dapat. Cuma kalau misalnya menurut aku nggak dapat, menurut aku juga nggak apa-apa, karena aku pribadi lebih menggunakan Bibit untuk menyimpan dan darurat aja sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi, promo-promo ini hanya bonus ya. Nah, jadi buat Kak Roy Roni, kamu bisa coba dulu untuk baca semua ketentuan yang ada di halaman Bibit tersebut. Kalau misalnya kamu memenuhi semua syaratnya dan kamu kebagian kuota, pasti kamu bakal bisa mendapatkan promonya ya. Berikutnya dari Ayam, Bang, cuma bisa 800k di minggu ini, terus 800k minggu depan, dan waktu 3 otomatis lebih dari tanggal 20-an. Itu kira-kira dapat cashbacknya nggak ya? Oh, kalau ini sepertinya promo yang 3 kali investasi mendapatkan 75.000 ya, teman. Mungkin pertanyaan kamu untuk promo yang satu ini ya, yaitu cuma bisa di minggu ini, terus minggu depan. Kalau misalnya ini 4 hari lalu, berarti sekitar tanggal 12. Berarti maksud kamu adalah tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26. Nah, kalau misal kamu mengisinya seperti itu, sepertinya sih kamu nggak akan mendapatkan promonya. Karena seperti yang kamu bisa baca di sini, periode promo berlakunya 9 sampai 20 Mei ya, teman. Ya, artinya kalau misal kamu top up di luar jangka waktu ini, pasti kamu nggak akan mendapatkan promonya. Kalau misal kamu top up di jangka waktu tersebut pun, itu biasanya kita bakal rebut dengan jutaan orang lainnya yang berinvestasi di Bibit. Jadi kalau misal kamu top up seperti itu, kayaknya sih nggak bakal bisa mendapatkan bonusnya ya. Karena top up ketiga kamu lewat dari tanggal 20 ini ya. Jadi kalau saran aku pribadi, mungkin kamu nggak apa-apa kalau misal kamu miss promo yang ini, karena biasanya Bibit itu masih ada banyak promo-promo lainnya sih. Jadi kalau misal kamu miss promo yang ini, ya udah kamu tinggal tunggu promo yang berikutnya nanti di bulan depan lagi atau berapa minggu lagi juga ada. Atau kamu juga bisa menggunakan platform lain ya teman. Karena promo nggak cuma di Bibit, promo ada di berbagai platform lainnya juga.
apa kamu mau menggunakan platform P2P lending, itu juga ada banyak. Kamu boleh cek di video-video lain di channel ini, teman. Nah, semoga ini bisa membantu kamu ya, dan juga semangat terus buat investasi. Berikutnya dari Kak Ais Latte, sudah top up 3 kali GoPay 800.000 per kali. Kapan cashbacknya akan masuk, bro? Nah, jadi kalau misal kamu baca promo ini, biasanya cashbacknya itu akan masuk dalam waktu beberapa hari ya. Tapi kadang emang lama banget nih. Kamu bisa baca saldo cashback reksadana akan dikirim maksimal 7 hari kerja. Jadi saranku adalah kalau kamu mau menunggu, sebaiknya kamu menunggu sebanyak 7 hari. Kalau misalnya udah 1 minggu lebih ternyata masih belum masuk juga dananya, itu berarti kemungkinan besar kita nggak mendapatkan kuota, atau mungkin kita ada miss dalam memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk mendapatkan promo ini. Nah, jadi buat kalian selatih, semoga cashbacknya bisa segera masuk ya, dan juga semangat terus investasinya, semangat terus bangun asetnya supaya tujuan keuangannya tercapai. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini, supaya video yang kepanjangan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, aku bakal jawab di video-video berikutnya, teman. Masih ada banyak banget pertanyaan masuk. Nah, terus bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi, supaya kamu bisa mendapatkan bonus. Nanti bonusnya kamu pakai buat investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.